Shalom dan selamat pagi saudara-saudariku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya, sehingga setiap minggu kita dapat beribadah bersama-sama dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti ibadah ini setiap minggu. Saya mendorong agar kita semua tetap setia mengikuti ibadah ini sehingga selesai. Kerana saya yakin dan percaya kita pasti akan diberkati lebih lagi lewat daripada ibadah ini. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, kita mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, amin.
layak disembah. Karena Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada setiap kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia berkuasa memulihkan setiap kita. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Bersama katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita mau menyatakan dengan penuh kerinduan, Dia adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Mari kita angkat suara kita bersama-sama sembah Dia. Katakan Kau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Kami mau menyatakan lebih lagi bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau katakan Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi katakan mengasihi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, 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 amin. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami lebih daripada kami berdoa dan memberi lebih daripada apa yang kami inginkan atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami kelimpahan rahmat-Mu. Ampuni kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami. Dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta, kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Mazmur 66 ayat 7 sehingga 20. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku
dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga 42. Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syekar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' nescaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota
dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Inilah Injil Kristus. Oke, selamat sejahtera saudara dan saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini dan beribadah bersama-sama. Dan selanjutnya mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dan kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama pada pagi minggu ini. Berkatilah masa ibadah kami dan berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh menyentuh hati kami masing-masing dan mendorong kami dan mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, khotbah kita pada pagi ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga 42 yang diberi tajuk Lawatan Misi Yesus di Kota Sikar. Yohanes 4 ayat 5 hingga 42 berbicara mengenai 3 perkara penting, yaitu kurnia air yang hidup, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan misi kepada orang-orang bukan Yahudi. Kalaulah petikan ini dijadikan sebuah drama, terdapat 2 episode dalam drama ini. Yang pertama, dialog Yesus dengan perempuan Samaria di sumur atau perigi Yakub di kota Sikar, yang kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga yang ke-26. Peristiwa ini berlaku semasa Yesus berangkat dari Yudea dan kembali ke Galilea untuk mengelakkan konflik dengan orang-orang Farisi yang sudah mendengar bahwa Yesus telah memperoleh dan membaptis lebih ramai murid daripada Yohanes. Inilah latar cerita ini yang kita boleh lihat dalam ayat 1 hingga yang ke-6.
Dialog atau perbualan Yesus dengan perempuan Samaria itu berkisarkan air hidup dan penyembahan yang benar atau sejati. Perbualan mereka bermula dengan Yesus meminta air daripada perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu menolak permintaan Yesus dan mula mengimbas kembali sejarah permusuhan di antara bangsa Yahudi dan bangsa Samaria. Namun Yesus memperkenalkan kurnia Allah dan menawarkan kepada perempuan Samaria itu air hidup. Dan ini kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-14 yang berbunyi seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Menurut Yesus, sesiapa meminum air yang ditawarkannya itu tidak akan haus lagi. Bukan sahaja perempuan Samaria itu, tetapi sesiapa sahaja yang meminum air hidup daripada Yesus tidak akan haus selama-lamanya. Saudara dan saudari, air merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam agama Yahudi pun, air melambangkan sesuatu yang sangat penting, yang memberi kehidupan. Sehingga dikatakan apabila Torah itu masuk ke dalam diri seseorang, ia menjadi air hidup. Inilah pegangan dan amalan bangsa Yahudi. Dan Yesus menggunakan konsep atau pengertian air hidup ini dan dia menawarkannya kepada perempuan Samaria itu. Seperti air anggur di Kana melambangkan kurnia kerajaan Allah seperti yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11, demikianlah air melambangkan kehidupan dan keselamatan. Dan ini jelas dinyatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 hingga yang ke-15. Seseorang yang meminum air hidup itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah satu pergerakan yang terus-menerus. Bukan berarti apabila seseorang itu minum, dia haus. Nanti dia puas, lalu dia haus lagi. Yesus kata apabila seseorang menerima tawaran air hidup ini, air hidup itu menjadi mata air yang memancar terus-menerus. Sehinggalah seseorang itu tidak haus lagi sampai kepada hidup yang kekal. Saudara dan saudari, malangnya perempuan Samaria itu salah faham tentang air hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Dia berpikir bahwa air hidup itu seperti air sakti. Karena dia tidak mau datang ke sumur Yakub hari demi hari, lalu dia kata, "Oh, berikanlah saya air itu, supaya saya tidak usah lagi datang ke sini setiap hari." Lalu Yesus secara beransur-ansur menyatakan identitinya, yaitu siapakah dia, dengan menyentuh kehidupan pribadi
perempuan itu. Bermula dengan status perkawinannya dalam ayat 16 hingga 19 dan kemudian tentang penyembahan yang benar dan sejati. Dalam ayat 21 hingga ayat yang ke-26, Yesus menyatakan bahwa penyembahan yang benar atau sejati bermakna menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus menggunakan frasa saatnya akan tiba dalam ayat 21 dan ayat 23 untuk menegaskan masa eskatologi yang memulakan zaman baharu kerajaan Allah, bila mana penyembahan tidak lagi tertakluk kepada tempat, tetapi penyembahan kepada Bapa. Dan ini kita boleh melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22. Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dalam ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Menunjukkan dua kala atau dua masa, sudah datang dan akan tiba. Masa sekarang dan masa akan datang. Menekankan penyembahan masa akan datang, yaitu eskatologi, dan penyembahan masa kini, yaitu seperti hari ini kita beribadah bersama-sama. Saudara dan saudari, penyembahan yang benar dan sejati bukan bergantung pada tempat seperti Yerusalem dan Gerizim, atau Cathedral All Saints, atau gereja-gereja dalam diosis kita atau gereja yang lain, tetapi penyembahan yang benar dan sejati adalah penyembahan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Allah itu roh, dikatakan di dalam ayat 24. Merujuk kepada tindakan Allah dan karyanya di bumi ini. Dengan itu orang-orang yang sudah menerima air hidup mempunyai mata air dalam dirinya, lalu dimungkinkan oleh Yesus untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam arti kata yang lain, kalau seseorang mau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, terimalah tawaran air hidup itu. Air hidup itu akan menjadi mata air di dalam diri seseorang itu, dan itulah yang memungkinkan dia untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saudari, kalau kita melihat di dalam ayat 27 hingga 30, kita membaca bahwa perempuan Samaria itu bersaksi. Setelah dia mendengar penjelasan Tuhan Yesus, dia bertindak balas. Karena saya yakin roh sudah mula bekerja dalam dirinya. Mata air yang diterimanya menggerakkan dia untuk bersaksi. Kita lihat di dalam ayat 28, dia berkata Yesuslah Mesias atau Kristus. Dia diyakinkan bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah yang ditunggu-tunggu oleh bangsanya, yang dikenali sebagai Tahib. Tetapi dia kata, oh tidak, inilah pula dia Mesias. Inilah pula dia Kristus. Dan bukan itu saja, di dalam ayat 29 dia terus keluar, kembali ke tempatnya dan bersaksi. Ayat 30 kita melihat orang-orang Samaria, bukan saja perempuan,
Samaria itu. Tetapi orang-orang, maksudnya ramai orang, menunjukkan jamak datang kepada Yesus. Saudara dan saudari, apabila mata air kita terima dalam hidup kita, apabila mata air itu memancar dalam diri kita, kita akan menjadi seperti perempuan itu yang tidak duduk dengan pasif atau diam-diam atau goyang kaki, tetapi dia angkat kaki dan mencari, memberitakan apa yang sudah dialaminya kepada orang-orang sebangsa dengannya. Episode yang kedua kita melihat di dalam ayat 31 hingga 38, yaitu dialog atau perbualan Yesus dengan murid-muridnya yang berkisarkan makanan dan misi Yesus di bumi, yaitu melakukan kehendak Bapaknya. Para murid Yesus apabila mereka kembali dari kota untuk menapau atau membungkus makanan, mereka heran melihat Yesus berbual dengan seorang perempuan Samaria. Prasangka mereka terhadap perempuan, apalagi bangsa Samaria, menguasai pikiran mereka. Dan mereka heran apabila Yesus menolak makanan yang diberikan kepadanya. Karena bagi Yesus, makanan adalah melakukan kehendak Bapaknya di surga. Seperti perempuan Samaria yang pada mulanya salah faham tentang air hidup, murid-muridnya salah faham tentang makanan. Ayat 34, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapaknya. Dia diutus untuk melaksanakan misinya, yaitu untuk menyelamatkan manusia tanpa memandang bulu atau kedudukan sosial, tanpa memandang keturunan dan warga negara. Ayat 35, Yesus mencabar murid-muridnya untuk melihat sekeliling mereka dan memandang ladang yang sedang menguning dan matang untuk dituai. Bukan 4 bulan lagi, tetapi Yesus berkata, sekaranglah masanya. Bukan masa keamatan dalam masa beberapa hari lagi, tetapi sekaranglah masanya kita menuai ladang yang sedang menguning. Yesus mencabar murid-muridnya untuk menjangkau orang-orang Samaria di kota Sikar. Yesus mengutus murid-muridnya untuk menuai, yaitu melaksanakan kehendak Allah di dalam ayat yang 38. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di kota Sikar telah mengakibatkan ramai orang Samaria percaya. Kita boleh melihat ini dari ayat 39 hinggalah 42. Ayat 39 ditulis, ramai orang Samaria percaya kepada Yesus melalui kesaksian perempuan Samaria. Ayat 40, orang-orang Samaria datang kepada Yesus sendirinya lalu percaya. Ayat 41, lebih ramai orang Samaria percaya karena perkataan Yesus. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi
karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara dan saudari, Yesus memanggil dan mencabar saya dan saudara dan saudari untuk meminum air hidup yang dikurniakannya, supaya kita tidak haus lagi untuk selama-lamanya, supaya air hidup menjadi mata air dalam diri kita, terus-menerus memancar sampai kehidupan kekal. Yesus memanggil dan mencabar kita untuk datang kepada Dia, mengenal Dia, mendengar perkataannya, dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, mengalami kehadiran dan kuasa dalam diri kita. Yesus memanggil dan mencabar saya dan saudara dan saudari untuk menyerahkan diri kita untuk diutusnya, untuk menuai di ladang yang sedang menguning dan siap untuk dituai, baik di kalangan keluarga kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita, dan sesiapa sahaja dan di mana-mana sahaja. Mungkin pada masa PKPB ini ramai berkata bagaimana keluar bersaksi. Tapi saudara dan saudari, ada pelbagai cara untuk bersaksi. Mengirim WhatsApp kepada orang-orang yang lama tidak kita dengar beritanya. Menelpon orang-orang yang selama ini terpinggir. Mendoakan orang-orang yang berasa tertekan atau murung. Menyumbang kepada orang-orang yang memerlukan. Pelbagai cara untuk kita menjangkau bukan saja keluarga kita, saudara mara kita, jemaah kita, tetapi sesiapa sahaja kita diutus oleh Yesus untuk menjangkau mereka. Saudara dan saudari, Yesus memanggil dan mencabar kita untuk bersaksi seperti perempuan Samaria itu, supaya lebih ramai lagi orang tanpa mengira bangsa, budaya, bahasa, dan kepercayaan datang kepada Dia, karena Dialah benar-benar penyelamat dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menawarkan air hidup kepada kami semua. Supaya air hidup itu menjadi mata air yang terus-menerus memancar dalam hidup kami, memungkinkan kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Walaupun kami tidak dapat menyembah Engkau sebagai sebuah jemaah, tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu menyatukan kami dan memungkinkan kami menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh sehingga kami berkenan kepadamu dan mengalami kehadiran-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi mengingatkan kami akan misi yang sudah Engkau amanatkan kepada kami, yaitu keluar untuk bersaksi, keluar untuk menyaksikan air hidup yang sudah Engkau berikan, keluar untuk menyaksikan kabar penyelamatan-Mu, keluar untuk membawa orang-orang tanpa mengenal bangsa, budaya, bahasa, dan kepercayaan datang kepadamu dan mengalami hadirat-Mu dan penyelamatan-Mu dan menyadari bahwa Engkau Yesus ialah juru selamat dunia ini.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari semua jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Selamanya Engkaulah Tuhan. Yesus, kami mau mengasihi, melayani-Mu Tuhan. Bersama katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengan segenap hati katakan janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Mari kita berdiri dan bersama-sama mengisytiharkan pengakuan iman rasuli. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus Tuhan, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Rindu rasanya beribadah bersama-sama secara muka dengan muka, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Selamat datang ke ibadah atas talian. Kami bersyukur untuk kesetiaan Anda dalam beribadah bersama. Mari kita teruskan dengan mendengar beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah kita akan mengadakan perjamuan suci pada ibadah Ahad akan datang. Pengudusannya akan diadakan atas talian. Oleh itu, saudara dan saudari diminta menyediakan roti atau biskut dan jus atau ribena atau wine sementara pengudusan dilakukan. Pengumuman yang kedua, kita akan mengadakan kebaktian kenaikan pada 21 Mei secara atas talian. Waktu siaran ialah jam 8 malam. Pengumuman yang ketiga ialah mengenai persembahan dan persepuluhan. Anda boleh memberi persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Cara pertama, pemindaan atas talian berdasarkan nombor akaun yang tertera. Cara yang kedua, melalui aplikasi BOS seperti yang tertera. Cara yang ketiga ialah Anda boleh menghantar sendiri ke pejabat gereja pada hari Isnin, hari Rabu, dan hari Jumaat. Bermula jam 8 pagi sampai jam 2 petang. Hanya ini saja pengumuman, mari kita teruskan dengan doa syafaat. Yesus Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, Allah yang kekal, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu kepada kami. Kami datang kepada Engkau karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Tuhan Yesus, kami datang, kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan juga di dalam perbuatan kami. Kami mohon pengampunan atas kegagalan kami untuk meletakkan Engkau sebagai tempat pertama di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengaku bahwa tidak ada tempat yang aman dan selamat kecuali di mana adanya hadirat-Mu. Sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah hadirat Tuhan turun menaungi kami semua umat-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, kami mau menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu dalam keadaan yang mencabar ini. Kami akan terus bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga
juga berdoa untuk semua para dokter dan juga juru rawat. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan sementara mereka menjalankan tugas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita kembali ke tempat masing-masing dan membawa berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari pada saat ini kita mau terus mengisytiharkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita diutus untuk berdiri teguh di mana